Hai guys, welcome back di my YouTube channel. Udah lama ya nggak ngevlog, jadi kenapa aku ngevlog hari ini? Karena ini adalah momen yang sangat amat penting. Jadi ceritanya besok tanggal 12 Maret 2021, aku mau vaksin COVID-19 yang pertama. Ini dia undangannya, tadi udah aku print. Jadi besok aku pagi-pagi mau ke GBK karena vaksinnya untuk BUMN itu akan diadakan di GBK seperti itu. Gimana ya perasaan gue itu antara penasaran kayak gimana sih itu vaksin COVID-19 itu. Terus yang kedua juga gue agak-agak ngeri juga sih, ngeri takut juga karena kan gue nggak tahu ya tubuh. Karena kan reaksi dari vaksin tiap orang itu kan beda-beda ya. Gue berharap semoga tubuh gue sehat sih. Jadi nggak kenapa-napa disuntik vaksin itu. Karena waktu tahun lalu juga pernah waktu awal-awal virus COVID-19 masuk itu bulan Maret ya. Itu gue udah pernah vaksin influenza sih waktu itu. Dan alhamdulillah nggak kenapa-napa. Tapi itu kan vaksin influenza ya. Nah, kalau ini kan vaksin COVID-19 yang mana kalau gue searching dan gue baca-baca reaksi tubuh orang-orang itu beda-beda. Ada yang panas, ada yang muntah-muntah dan bla 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 sebagainya. Dan gue berharap sih semoga tubuh gue ini sehat. Jadi tidak akan memberikan reaksi yang negatif seperti itu. Dan kenapa gue ngevlog ini? Karena gue pengen nge-share atau membagikan pengalaman pertama gue ini. Dan gue harap ini adalah pengalaman pertama untuk seumur hidup. Dan semoga ini juga bisa memberikan gambaran untuk kalian yang akan vaksin nantinya. Kayak gitu guys. Jadi hari ini tanggal 11 Maret 2021. Jam 9 lewat setengah 10 malam dan sekarang gue udah mau siap-siap tidur. Biasanya tuh gue kalau tidur jam 1, jam 12 malam, tapi kali ini gue tidur cepet, mau tidur setengah 10 atau jam 10 karena besok gue harus bangun pagi dan gue harus istirahat yang cukup biar badan gue fit untuk besok divaksin yang pertama kali. Besok akan gue update dan nanti akan gue jadikan satu video dan akan gue upload. Oke? Doakan saya ya teman-teman. Tunggu di sini nih berarti. Ini kita duduk dulu. Duduk dulu kayaknya. Coba aku mau lihat. Oh, di depannya ya. Ke dalam. Iya. Iya, kita masih 1000. Oh, Dufan. Iya makanya. Tapi adem tahu enak. Seenggaknya jadi turunin nanti suhunya kan. Lansia 1176 sampai 1180. Lansia 1176 sampai 1180. Ya, pekerja 1240 sampai dengan 1250. Ayo persilahkan. Lansia 5. Yang sudah selesai registrasi silakan masuk ke ruang asesmen.
lansia 1186 sampai 1190. Oh ya. Iya, makasih. Kemana mas? Iya, terus Oh iya, makasih mbak. Aku bawa mobil kok, itu barang aja. lewat divaksin Bu. Sudah observasi Iya. sekarang. Silakan berpasien pada di meja depan ada Bu. Terima kasih ya. Pagi kak, kakak bisa langsung pulang nih. Formulirnya nanti ditinggal. Untuk sertifikat dikirimkan lewat WhatsApp ya. Oh gitu. Ya. Ya, halo guys. Jadi aku cerita dari awal dulu ya. Jadi aku tadi sampai di GBK itu jam 8, ya kan. Lalu untuk antriannya untuk lansia itu di bawah lah ya, di depan pas gerbang masuk itu langsung antrian lansia. Cuman kalau untuk pegawai BUMN itu naik dulu dia ke atas, naik ke atas, muterin gitu, terus duduk. Duduk abis itu nanti ada panitianya, panitia vaksinnya yang bawa barcode gitu, jadi kita nanti scan gitu buat absen, seperti registrasi gitu deh. Jadi pas aku datang, aku kan udah bawa iktp aku sama tanda pengenal kantor TPP, lalu sama hasil printout dari websitenya, nanti aku tulis ya websitenya. Terus setelah itu aku scan barcode yang dibawa sama panitianya. Pas aku scan terus ditulis deh nomor pegawai, terus sama divisi apa, seperti itu. Udah, setelah ngisi absen terus nunggu, itu jam 8 ya aku datang. Aku nunggu sampai jam 9, karena kan setengah 9 baru dibuka ya. Jam 9 baru tuh antriannya maju ke depan kan, maju ke depan. Terus setelah itu diukur suhu tubuh, dan pada saat diukur suhu tubuh itu suhu tubuh aku 36,9, karena kan lumayan panas ya.
udaranya, jadi mungkin karena itu jadi suhunya jadi naik ya. Terus setelah itu setelah cek suhu, ditempel gitu di baju kita kayak tempelan warna hijau gitu, ditandain lah istilahnya kita udah diukur suhu kayak gitu. Nah terus setelah udah itu baru deh turun ke bawah kan, setelah gilirannya turun ke bawah terus lanjut nunggu lagi di dalam, dan ini ruangannya udah ber-AC, udah nyaman deh, udah ber-AC, tunggu dipanggil karena aku dapat antrian 1298, nomor 1298. Jadi pas saat itu nunggu dulu, nunggu untuk di nama tempatnya ini deh kayak screening ya. Kan setelah registrasi terus screening. Nunggu setelah dapat gilirannya dipanggil kan 1280 sampai 1290 sampai dengan 1300. Nah itu baru aku maju. Pas aku maju terus aku serahin tuh kertas yang aku print itu yang dari website. Nah terus setelah itu kasih KTP aku sama kasih tanda pengenal kantor aku. Ya udah sama dia dicek gitu di websitenya. Nah terus aku bilang sama orangnya, jadi pada saat aku buka website Cosmicnya itu tanggal lahir aku di situ 1 Oktober, padahal kan aku lahirnya tanggal 12 Oktober, dan itu nggak bisa aku ubah pada saat aku mau ngeprint itu kan. Nah terus akhirnya aku bilang sama petugasnya, Mas, pada saat saya cek di website Cosmic itu tanggal lahir saya salah, pas saya mau ubah nggak bisa, tapi tanggal lahiran di KTP bener kan, orangnya bilang gitu kan. Terus aku bilang iya yang bener yang di KTP. Ya udah saya cek dulu ya Bu, dia bilang gitu kan. Akhirnya pas dicek ternyata di websitenya atau di sistem mereka udah bener. Ya udah, akhirnya setelah itu udah selesai screening itu, registrasi itu, aku nggak tahu itu namanya screening atau registrasi ya, kayaknya registrasi deh, pengecekan gitu deh, pengecekan data. Nah terus lanjutlah masuk ke ruangan lagi, masuk ke dalam lagi deh, masuk ke dalam. Nah itu di sana diukur suhu tubuh, tekanan darah, tekanan darah, diukur tekanan darah, dan pada saat itu tekanan darah aku 113 kalau nggak salah deh, poin berapa aku lupa. Pokoknya setelah dicek tekanan darah terus ditanyakan pernah kena COVID-19 atau enggak, aku bilang nggak pernah. Pernah kontak dengan penderita COVID-19 enggak, aku bilang nggak pernah, kayak gitu deh. Punya penyakit kronis atau enggak, terus aku bilang enggak, alhamdulillah, aku gituin kan. Ya udah setelah itu terus petugasnya jelasin ini nama vaksinnya aku lupa lagi namanya, nanti aku tulis ya, aku lupa daripada aku salah ngomong. Ini vaksinnya ini ya Mbak, yang S itu loh depannya, aku lupa apaan, pokoknya dia bilang gitu. Terus aku bilang tapi nanti reaksi tiap orang beda-beda kan Dok, aku gituin kan. Terus dia bilang iya, reaksi orang tiap orang beda-beda, dia bilang gitu kan. Cuman nanti setelah divaksin 30 menit silakan tunggu di ruang observasi, dia bilang gitu kan. Oh gitu, ya udah. Akhirnya setelah itu udah tuh, terus aku langsung udah lolos kan di situ, terus aku langsung masuk lagi ke ruangan yang sebelahnya. Itu ruangan buat vaksin yang aku nunggu di sana, cewek dan cowok dipisah. Jadi setelah giliran aku masuk. Pas masuk ya udah, terus aku tanya sama dokternya kan, boleh foto nggak Dok, aku gituin kan, boleh, tapi jangan kelihatan semuanya ya, dia bilang gitu. Ya aku tau lah pasti ada kode etiknya kan, tapi aku foto pas bagian muka aku aja sih sama tangan dokternya, nanti aku kasih tau fotonya ya. Nah terus udah gitu udah, jadi kan aku emang pakai jaket kan, sengaja pakai pakaian yang nggak ribet, terus jadi tinggal dibuka di sininya. Terus ya udah disuntik, dan itu nggak berasa sama sekali guys, sama sekali nggak berasa. Gue rasa kayak jarumnya jarum bayi deh, soalnya sama sekali nggak berasa sakit, nggak ada rasanya, nggak kayak kalau kita suntik yang biasa gitu, jarumnya kecil kayak gitu. Ini dia nih bekas suntikannya.
Tuh, ini aja udah mau kebuka tau gak sih tuh. Nah terus udah gitu, udah selesai disuntik dan itu sama sekali nggak ada rasanya, aman-aman aja deh. Terus udah gitu ya udah selesai disuntik, terus langsung ke exit kan, exit harusnya kan ke ruang observasi. Nah terus petugasnya mungkin ngecek kali ya keterangan dari petugas yang sebelumnya kayak gimana. Akhirnya dia bilang boleh langsung pulang, dia bilang kayak gitu kan. Nanti sertifikat vaksinnya untuk orang-orang yang udah pernah vaksin itu akan dikirimkan by WhatsApp, dia bilang gitu. Terus ya udah akhirnya aku foto dulu kan formulir bagian halaman pertamanya sebagai bukti kalau aku udah pernah vaksin. Ya udah aku foto terus aku serahin, ya udah selesai dong guys, kayak gitu aja. Jadi secara keseluruhan aku sampai jam 8 divaksin kayak sekitar setengah 10 deh kalau nggak salah, dan prosesnya selesai jam 10, berarti 8, 9, 2 jam 2 jam itu yang tadi aku bilang, yang registrasi pertama itu nggak AC di luar, jadi itu lumayan panas, makanya suhu tubuh aku naik kan. Tapi pas di registrasi yang kedua itu AC, udah mulai nyaman, itu makanya suhu aku yang pas di screening yang dicek tekanan tubuh, tekanan darah sama suhu tubuh dicek lagi itu aku turun tuh jadi 36,2 kalau nggak salah, karena kan udah di ruangan AC kan, kayak gitu. Nah terus ya udah begitu aja sih. Jadi kalau kalian tanya gimana rasanya, kalau secara pribadi ya buat aku itu nggak ada rasanya, sama sekali nggak ada rasanya, dan disuntikin juga nggak berasa. Beda sama yang beda ya sama suntik-suntik yang pernah aku rasain, pernah aku alamin, itu beda banget. Ini sama sekali nggak berasa pegel juga sih, aku biasa aja kayak nggak ada rasanya apa-apa. Dan sekarang itu kan jam 3 ya, berarti kan tadi kan aku vaksin sekitar setengah 10, setengah 11, setengah 2. Iya, jadi kan tadi aku, sorry keputus videonya. Jadi kan tadi aku vaksin jam setengah 10 dan sekarang udah jam 3, berarti udah 5,5 jam. 5,5 jam dan aku alhamdulillah masih sehat. Sama sekali nggak panas badan aku. Aman. Ini juga nggak kenapa-napa tuh. Malah ini udah kebuka, tau nggak tuh? Tuh, lihat nggak? Kayak gitu. Jadi dan di sana tuh petugasnya banyak, bener-bener nggak usah bingung kalian. Tapi kalau orang tua aku saranin sih harus ditemenin ya, karena kan nge-scan barcode gitu kan orang tua kan nggak terlalu ngerti kan, nggak kayak kita anak muda kayak gitu. Jadi aku rasa kalau orang tua itu harus ditemenin karena harus nge-scan registrasi by phone kan, kayak gitu. Terus apa lagi? Oh iya, satu lagi, jangan lupa kalau misalnya dapat jadwal pagi, kayak aku tadi kan jadwalnya pagi, itu kalian makan dulu dari rumah, karena kan lumayan ngantrinya lama, takutnya kalian lapar kayak gitu. Jadi makan dulu, terus bawa minum. Tapi kalau emang kalian gak biasa sarapan pagi, kalian mungkin bisa bawa cemilan lah buat nanti sambil nunggu ngantri. Kalau yang pas makan siang, ya udah berarti kalian makan siang dulu kayak gitu, karena lumayan lama kan, 2 jam prosesnya. Daripada kalian kehausan, kelaparan, mendingan kalian bawa dari rumah. Terus untuk baju, kalau bisa sih pakai baju lengan pendek, tapi jangan yang ketat, yang longgar. Atau bisa kayak aku tadi, aku pakai tank top sama pakai sweater. Jadi sweaternya tinggal aku buka kayak gini, terus tadi disuntik di sini deh, kayak gitu. Pokoknya pakai baju yang nggak ribet, yang nggak kalian harus buka semuanya, kayak gitu. Karena kan ngabisin waktu ya kalau kita buka baju bla bla bla. Mendingan pakai baju yang sekiranya bisa langsung tinggal diginiin, atau enggak diginiin tadi diturunin ke aku, kayak gitu. Terus apa lagi? Oh iya, petugasnya sih ini banget sih, helpful banget. Bener-bener yang langsung nunjukin ke sini Bu, ke sini gitu. Menurut aku ya cukup tertata lah, kayak gitu. Terus jadi kan tadi pas di sana itu kan petugasnya bilang kalau sertifikat vaksinnya itu akan dikirimkan by WhatsApp. Tapi tadi aku cek di aplikasi Peduli Lindungi yang udah aku download dari
yang udah aku install dari Google App Store, itu aku cek di sana udah ada sertifikat vaksin pertama aku kayak gitu. Jadi aku nggak perlu nunggu dari WhatsApp karena aku udah dapet yang ada di aplikasi Peduli Lindungi. Lalu tadi si petugasnya informasi kalau untuk vaksin kedua itu adalah sekitar 14 atau 28 hari setelah hari ini. Seperti itu guys. Jadi menurut aku untuk kalian gak usah takut untuk vaksin ini. Sebenarnya sejujurnya ya, aku memang takut awalnya. Tapi aku pikir lagi, aku nggak ada penyakit yang berbahaya yang aku derita. Aku sehat dan aku emang menjaga kesehatan, selalu minum vitamin kan. Terus udah gitu olahraga juga kayak gitu. Jadi menurut aku karena aku sehat, ya udah, kenapa harus takut kayak gitu. Dan ternyata memang nggak nggak semengerikan yang aku kira gitu. Kayak ternyata jarumnya tuh jarum bayi kecil, nggak berasa disuntik kayak gitu. Nah terus apa lagi ya? Oh iya, tadi sih memang ada beberapa orang yang setelah diukur tekanan darah, ada yang tekanan darah tinggi, itu nggak boleh. Jadi harus nunggu dulu. Jadi kalau buat kalian yang punya tekanan darah tinggi dan kalau diukur tekanan darahnya memang tekanan darahnya tinggi, kalian akan disuruh nunggu dulu 20 atau 30 menit, aku kurang tahu, untuk supaya tekanan darahnya turun dulu, baru ntar boleh divaksin. Seperti itu prosedurnya guys. Jadi emang nggak sembarangan bisa divaksin. Tapi aku cuma mau informasi aja ke kalian, jangan takut, kalian harus yakin kalau orang buat vaksin itu kan nggak main-main ya, kayak gitu. Yakin aja ini untuk kebaikan kita sendiri, orang-orang di sekitar kita, dan untuk kebaikan ya seluruh orang lah, semua orang kayak gitu. Jadi buat kalian yang belum vaksin dan nanti seandainya dapat giliran vaksin, jangan takut ya, tenang aja, semua prosesnya itu udah ditata sama petugasnya, kayak gitu aja guys. Nanti akan aku tunjukin beberapa video pas aku di sana sama beberapa foto. Tapi sorry kalau seandainya pengambilan video atau fotonya nggak terlalu sempurna, karena kan aku ngevideonya sambil jalan, nggak bener-bener. Sorry kepotong lagi. Jadi tadi aku ngambil videonya tuh sambil jalan, nggak bener-bener fokus yang ngevideoin, enggak. Jadi sambil jalan aku video kayak gitu. Jadi sorry kalau seandainya nanti videonya kurang. Iya, jadi sorry kalau videonya kurang sempurna, karena aku cuman pengen kasih unjuk ke kalian nih, seperti ini penampilannya proses vaksinasi COVID-19 di Gelora Bung Karno Istora Senayan, seperti itu. Terus nanti aku akan update lagi ya setelah ini, kan sekarang baru 5,5 jam ya. Nanti akan aku update lagi besok sampai dengan 7 hari ke depan akan aku update, dan insya Allah kalau memang aku ada waktu akan aku upload di YouTube. Seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton YouTube channel aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan semoga informasi ini berguna buat kalian yang penasaran kayak gimana sih vaksin COVID-19. Semoga pertanyaan-pertanyaan kalian terjawab ya di video ini. Terima kasih, bye-bye.